الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada asbab Allah ampuni segala dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis kita hari ini riwayat daripada Sayyidina Abi Umamah. Nama beliau Iyas bin Sa'labah Al-Ansari. Iyas bukan Ilyas, Iyas bin Sa'labah Al-Ansari. Berarti beliau ni penduduk Madinah karena di belakang namanya Al-Ansar. Ini jarang kita menyebutnya. Belum pernah kita sebut nama beliau ni Iyas bin Sa'labah. Umamah banyak umamah. Ada Umamata Al-Bahili, ada Umamah Iyas bin Sa'labah. Kalau Umamah Al-Bahili itu termasuk sesepuh Madinah, ya, yang ketika di Madinah beliau berdakwah tapi orang tak mau menerima dakwah. Akhirnya beliau diusir dan beliau bahkan dikucilkan di Madinah. Sampai makan minum air pun tak mau orang Madinah memberi beliau. Itu Umamah Al-Bahili. Sampai tak tahan beliau lagi dengan minum. Orang kalau tak makan masih bisa ditahan 3 hari, 4 hari, bahkan kata dokter tu 40 hari pun tak apa-apa, masih bisa hidup. Tapi kalau asal dapat minum, ini minum pun tak dapat, tak boleh minum. Akhirnya kata orang penduduk Yathrib Madinah, Yathrib dahulu katanya minta ke Muhammad ke Mekah. Beliau dakwah di Mekah, di kampung ya kucilkan. Akhirnya tak sanggup beliau lagi, tidur beliau menahan haus, tidur dalam keadaan menahan haus. Beliau tutup wajah beliau dengan ridak selendang beliau. Kemudian beliau tidur. Dalam tidur itulah menahan haus, tak tahan lagi. Ditutup itu mata beliau, ditutup kepala beliau. Dalam itulah beliau mimpi didatangi oleh seorang yang sedang membawa teko, ceret lah. Bawa teko, bawa ceret. Kemudian diberikan minuman itu ke beliau dan beliau minum. Setelah beliau meminum itu dalam mimpi tadi itu, beliau bangun, hilang rasa haus. Maka mimpi minum itu kan termasuk mimpi yang bagus. Mimpi yang tak boleh itu mimpi makan. Mimpi makan dalam hadis Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi itu tak boleh. Itu tanda kita kena racun tu kalau ada mimpi makan. Kena sihir, kena racun, itu tanda orang kalau dia mimpi makan. Kalau mimpi minum tak apa-apa, bagus. Ya minumnya tengok dulu. Kalau minum air bonca mimpi buruk je namanya. Jadi pas ketika bangun itu dia sampaikan, dia katakan bahawa aku tidak ada minum, cuma dalam mimpi saja. Banyak para salafus saleh banyak dalam keadaan lapar seperti itu, menahan lapar, tertidur, mimpi. Ada orang yang memberikan makanan
dan ternyata makanan itu daripada surga dan dia tak pernah lapar selama-lamanya. Mimpi makan makanan surga, bukan makan makanan dunia, boleh. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, disampaikan ke Rasulullah bahawa beliau hijrah awal dakwah ke Madinah mensyiarkan tak ada yang mau memberi makan, tak ada yang mau memberi minum. Akhirnya beliau tidur dan beliau bermimpi bahawa ada orang yang mengantarkan air kepada beliau dan beliau minumlah air itu. Semenjak aku minum air itu ya Rasulullah dalam mimpi itu, aku tak pernah haus selama-lamanya ya Rasulullah. Jadi kata baginda Nabi, engkau kenal siapa orang yang dalam mimpi membawa air itu? Tidak ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, fa innahu li wa akhaztu minal jannah. Orang yang dalam mimpi engkau itu adalah aku, kata Rasulullah, dan aku mengambil air itu dari surga. Nah, ini perjuangan Sayyidina Umamah Al-Bahili. Ini Abi Umamah dari Iyas bin Sa'labah. Siapa beliau ni? Seorang sahabat Nabi yang ketika ingin perang Badar, ingin perang bersama Nabi SAW, tapi Nabi tak izinkan. Jadi kata baginda Nabi SAW, minta izinlah kepada ibu bapakmu. Memang izin perang Nabi suruh kepada ibu bapak. Itu jelas dalam hadis. Tidak ada hak dengan orang lain atau minta izin ke Rasulullah supaya Nabi izinkan. Tidak. Banyakkan sahabat. Sayyidina Abdullah Sayyidina Abdullah bin Jabir, begitu juga dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, begitu juga dengan Sayyidina Iyas ibni Sa'labah. Minta izinlah kepada ibu bapakmu. Perang, minta izin kepada ibu bapak. Maka dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, juga dalam mazhab kita Syafi'i, tapi ba'da Syafi'i. Kalau dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, syarat wajib sah untuk seseorang itu berangkat haji kalau sudah diizinkan oleh ibu bapaknya. Dalam mazhab kita Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i seperti itu juga. Kalau belum diizinkan oleh ibu bapak, tak boleh seorang itu berangkat haji. Kenapa? Karena haji itu jihad. Kan begitu kata Rasulullah SAW. Jihad dan bahkan jihadun nisa'ul haji wal umrah. Jihadnya perempuan itu haji dan umrah. Jihad. Maka oleh karena itu mesti harus ada izin ibu bapa. Jadi si Sa'labah, Iyas bin Sa'labah ni datang ke Rasulullah untuk diajak bisa ikut perang. Kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, minta izinlah kepada ibumu. Karena ayah tak ada lagi. Minta izinlah kepada ibumu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu izin boleh berangkat. Kalau tidak, jangan kita berangkat. Nah, sampai kita mestinya hari ini pun kalau nak ke mana-mana beri izin, minta izinlah, minta restulah, redalah kepada ibu bapa kita. Nah, karena ya redha, doa, restu dari ibu bapa itulah yang menyelamatkan kita. Ada lagi ibu bapa kita minta izin. Izin ma, izin ya, izin ma, izin pa, izin. Apa yang nak kita lakukan? Menikah saja kita mesti minta izin kepada ibu bapa kita. Nak redha ibu bapa kita baru berkah rumah tangga kita. Kalau tidak, ada aja permasalahan di rumah tangga. Beginilah, beginilah. Maka izin ibu bapa itu mesti. Jadi kata Sayyidina Rasulullah, kata Nabi kepada Iyas bin Sa'labah, minta izinlah kepada ibumu kalau engkau ingin nak berangkat perang dengan kami, kata Rasulullah. Ketika Iyas bin Sa'labah datang kepada ibunya, ibu dalam keadaan sakit, ibu tak mengizinkan. Kata ibu dalam keadaan sakit nak. Siapa yang akan mengurus ibu? Siapa yang akan membantu ibu nak? Kata ibu kepada Iyas ibni Sa'labah. Dan ternyata betul. Ketika Iyas datang ke Rasulullah, kata baginda Nabi, ibumu tak izinkan. Ibumu tak izinkan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, karena ibuku dalam keadaan sakit. Kata baginda Nabi, fadakal jihad. Itu adalah jihad bagimu. Maka kita yang mengurus ibu bapa kita yang hari ini mungkin sakit, mungkin sudah pikun apa segala macam, itu jihad. Jihad sama dengan perang itu, pahalanya itu. Maka muliakan dia, rawat dengan baik. Ya, ujian di tengah kadang orang tua macam kanak-kanak lagi ustaz. Iyalah, dalam Al-Quran kan disebutkan min ba'dil dha'fil quwwah, min ba'dil quwwatin dha'f. Dari lemah menjadi kuat, dari anak-anak baru lahir jadi kuat.
setelah kuat min ba'dil quwwati dha'f, daripada kuat menjadi lemah balik. Sama dengan semasa anak-anak. Sebagaimana kita sabar, sebagaimana ibu bapa kita sabar ketika kita kecil, mestinya kita harus sabar ketika ibu bapa kita sudah dalam keadaan tua. Hari ini ada yang berani memukul ibu bapa, ada yang berani mengurung ibu bapaknya di dalam sebuah tempat karena malu keluar, karena merancang apa segala macam. Tak boleh. Jangankan untuk kita mukul, mengangkat tangan sekedar menggertak itu saja. Jelas dalam hadis Nabi, qata'ahu Allah yaumal qiyamah yadah, akan Allah potong tangannya pada hari kiamat. Itu sekedar mengangkat saja, belum memukul. Hari ini ada yang memukul orang tuanya, bahkan ada yang membentak orang tuanya, bahkan ada yang menarik orang tuanya. Maka itu perlu pendidikan tarbiyatul Islam, perlu pendidikan agama, itu perlu. Anak-anak kita itu, khawatirlah kita bapak ibu yang dirahmati Allah. Di antara kita kakak beradik kan tidak semuanya juga yang ada asupan gizi agama. Tapi tengok akhlak saudara-saudari kita kakak beradik bagaimana? Memang jauh beda. Kalau tak ada didikan agamanya, tak ada asupan agamanya, wah jauh beda. Nah, kita tak ingin kita di anak kita. Okey, di kita kakak beradik selesai. Tapi di anak kita, generasi kita tak inginkan ada di antara anak kita yang berbeda akhlaknya kepada kita. Maka cara solusinya satu-satunya berikan pendidikan Islam. Bagaimana? Ya masuk ke pesantren lah. Masukkan ke pesantren itu solusi. Diajarkan adab, diajarkan akhlak. Adab dengan ibu bapaknya, adab dengan ustadznya, adab dengan temannya, bahkan adab dengan kitabnya. Di pesantren itu diajarkan adab dengan kitab. Ada sebuah kitab yang bernama Ta'limu Ta'lim, Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Itu di sana ada adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, adab dengan orang yang lebih tua dari kita, adab bil suhbah, suhbah dengan orang yang sama besar dengan kita, adab dengan orang yang lebih kecil daripada kita, adab terhadap kitab. Kitab pun ada adabnya menurut Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Di antara adab dengan kitab itu cara menyusun kitab itu pun ada Al-Quran, setelah itu tafsir, setelah itu di bawahnya hadis, setelah itu di bawahnya fikih. Nah, kita kalau berkunjung ke sebuah pustaka atau ke sebuah madrasah yang di sana ada beberapa kitab-kitab, nah kita tahu ni orang ni ngaji kitab Ta'limu Ta'lim atau tidak. Nih, tahu kita dari susunan mereka menyusun kitab tu, tahu kita. Tahu kita, karena dalam Ta'limu Ta'lim itu diajarkan sampai sedetail itu menyusun kitab. Nah, cara memegang kitab, bagaimana cara memegang kitab, bagaimana adab kepada kitab. Nah, itu dipelajari di mana? Di pesantren. Di SMP tak diajarkan itu. Di SMA tak diajarkan. Maka oleh karena itu akhlak penting. Tentang akhlak diajarkan di semua sekolah. Betul, pasti. Secara pasti pendidikan itu tujuannya untuk membina akhlak yang baik. Tapi untuk lebih mendalam lagi takhasusnya, anak kita mesti dididik dengan pesantren. Lingkungannya lingkungan yang beradab, lingkungan yang berakhlak. Jadi Sayyidina Sa'labah tak ikut, akhirnya betul ibunya tak mengizinkan. Ketika terjadi perang itulah sang ibu pun wafat dan meninggal dunia. Jadi Sa'labah, Iyas bin Sa'labah, beliau tidak kecewa dan beliau tidak menyesal. Kenapa? Dia sudah taat kepada Allah, dia ingin perang. Dia taat kepada Rasulullah, dia ikut perang. Dan dia pun taat kepada ibu bapaknya. Ibunya larang jangan pergi karena ibu dalam keadaan sakit. Taat kepada Allah, dia berkeinginan perang. Taat kepada Rasulullah, dia sudah sampaikan kesediaannya untuk perang. Tapi Nabi minta izinlah kepada ibumu, kata Rasulullah. Taat kepada ibunya, ibu larang pergi karena beliau dalam keadaan sakit. Dan ketika itu ibu pun meninggal dunia. Walamma raja'a, bagaimana baginda Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dari perang Badar tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan wafati ummihi, wafat ibunya Iyas ibni Sa'labah, fasalla alaihi ba'da. Maka Nabi pun mensolati alaiha, jenazahnya ibu Iyas bin Sa'labah,
Ya, ba'da setelah dikebumikan. Jadi setelah dikuburkan Nabi salat. Salat apa namanya kemarin? Gaib. Selesai masalah. Hadisnya sahih. Jadi hadis salat gaib itu banyak hadis. Tentang ibunya Iyas bin Sa'labah, tentang jariah berkulit hitam yang menyapu di masjid Nabi, kemudian rajanya Najasyi meninggal. Jadi jelas hadisnya bahwa salat gaib itu ada dalil hadisnya sahih. Jadi bukan dalil, jangan bilang nah ada dalil salat gaib itu apa. Kadang Wahabi ini heran juga kita. Apa kelamat dinyo aja yang disabit ini. Kadang dalil ada. Bahkan kita curiga mereka menggaung-gaungkan sunnah, tapi nampaknya yang membunuh sunnah Rasulullah itu mereka. Mereka yang membunuh sunnah Nabi. Mereka yang menampakkan sunnah secara zahir dengan jenggotnya, dengan celana cingkrangnya. Itu sajakah sunnah bagi Nabi? Nah, kita pun nak hidupkan itu. Tapi banyak sunnah-sunnah Nabi yang lain yang mereka bunuh. Banyak sunnah-sunnah yang lain yang mereka anggap itu bid'ah. Padahal hadisnya sahih. Azan 2 kali Jumat. Hadis sahih dalam Sahih Muslim ada. Hadis tentang memakai tongkat dalam berkhutbah. Mereka bid'ahkan. Hadisnya sahih. Hadisnya jelas. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada. Nabi ketika berkhutbah, Nabi memegang tongkat dengan tangan kiri, pinggir mimbar dengan tangan kanan. Jadi enggak ada Nabi istilahnya khutbah mengangkat-angkat tangan itu enggak ada. Itu kalau ceramah boleh, pengajian tak apa-apa, bebas tangan. Tapi tidak boleh kalau dalam berkhutbah. Khutbah tongkat di tangan kiri, tangan kanan di pinggir mimbar. Itu di dalam syarahan hadis. Dalam Mughni Muqtad nampak betul syarahan hadis itu. Riwayat hadis kenapa? Karena supaya lebih bersemangat lagi tapi berakhlak. Kalau kayak itu semangat itu kan orator itu. Nah, dia ada adabnya, ada akhlaknya, tak boleh ngangkat tangan. Maka dalam riwayat Imam Tirmizi itu lebih elok dipotong tangannya daripada dia mengangkat-angkat tangan ketika berkhutbah. Begitulah larangan mengangkat-angkat tangan dalam berkhutbah itu. Nah, lebih elok dipotong tangan namanya. Ya bukan berarti jamaah ambil pisau potong tangan khatib angkat-angkat, bukan. Maksudnya dibenci perkara itu begitu. Makanya orang tua-tua kita dulu dalam berkhutbah bagaimana? Perhatikan buya-buya kampung kita dulu berkhutbah. Pegang tongkat tangan kiri, supaya tangan ini tak banyak bergerak, dipeganglah konsep khutbah atau kitab khutbah dengan tangan kanan. Nah itu dia, itu sunnah khutbah ini. Nah, hari ini pakai tongkat pun dibid'ahkan. Qunut jelas hadisnya dibid'ahkan. Zikir jahat jelas hadisnya dibid'ahkan. Jadi yang membunuh sunnah Nabi itu mereka bercerita tentang sunnah, tapi yang membunuh sunnahnya Rasulullah ada. Ini termasuk salat gaib. Nah, ada salat gaib katanya. Dalil hadis salat gaib itu tak ada. Jadi, ini bagaimana dengan hadis Iyas ni? Ibu Iyas bin Sa'labah wafat, Nabi pergi perang, balik dari perang. Tadi Nabi salat. Jelas salatnya itu setelah ibunya Iyas bin Sa'labah dikuburkan. Kalau dikuburkan bukan salat mayit lagi namanya. Itu namanya salat gaib. Nah, jadi kalau mereka banyak membaca, banyak mentelaah hadis, insya-Allah dia akan menjumpai satu kebenaran ini. Tapi kalau menonton situ saja tanpa ada dengan pembahasan beberapa kitab-kitab hadis-hadis yang lain, hadis itu itulah yang diistilahkan macam katak dalam tempurung katanya. Awak aja yang hebat, kita aja yang benar, orang lain salah. Ini yang tak dibolehkan. Jadi Sayyidina Iyas ibni Sa'labah, ibunya meninggal dunia, kemudian diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun mensalati daripada ibu Sayyidina Iyas bin Sa'labah. Beliau ini asal Ansar dari suku Bani Aus. Jadi ada mengatakan Khazraj Aus, tapi kedua-duanya ibunya sama nih. Asal suku ini ibunya sama dari Yaman, dari daerah Yaman. Nah, inilah dia sahabat yang bernama Iyas bin Sa'labah. Fawajada famata fasalla alaihi wa lam yashhad al-badr dzalik. Jadi ana mengatakan bahwa ibunya tadi sakitnya itu sudah terasa sakit
akan meninggal dunia. Maka ini salah satu juga sebagai dalil bagi kita yang nak musafir jauh, ketika ibu bapa kita sudah nampak dalam keadaan sakit dan sakitnya itu nak sakaratul maut, maka putuskan saja untuk tidak melakukan musafir. Begitu dia. Ini tiket dah terbeli ni, ini gini. Itu kita lagi tu. Ya. Ayah mak suruh balik pulang dulu katanya. Nantilah kapan ajalah. Nanti ada suatu penyesalan. Makanya Sayyidina Iyas bin Sa'labah hatinya lega. Dia sudah taat kepada Allah, dia sudah taat kepada baginda Nabi, dan dia juga taat kepada ibu bapaknya. Apapun yang nak kita lakukan, sebesar apapun sedekah kita, setaat apapun, sebanyak apapun qiyamul lail kita, kalau ibu bapa redha, susah untuk mustajab doa kita. Maka redha ibu bapa itulah bagian daripada asbab Allah istijabatid doa. Lain adalah ibu bapa kita kunjungi, tidak ada ziarahi kubur beliau, lanjutkan perjuangan beliau. Gitu dia. Qala al-Iyas ibn Sa'labah al-Ansari al-Harithi radhiyallahu anhu qala dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman 'indahu dunya. Disebutkan oleh Sayyidina Iyas bin Sa'labah al-Ansari. Beliau ni meriwayatkan hadis cuma 3 dengan Rasulullah. Ada yang mengatakan 4 hadis yang diriwayatkan dengan Nabi. Jadi tidak semua sahabat tu berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Ada cuma 2 hadis saja. Dia duduk dengan Nabi. Dia kampungnya jauh min Badawi. Duduk dengan Rasulullah, mendengar 1-2 hadis dari Nabi. Kemudian dia ingat, dia pulang lagi. Dia pulang, kemudian tak berjumpa lagi dengan Rasulullah. 2 hadis saja. Ada sahabat seperti itu. Imam Bukhari mencarilah siapa jalur yang mendapatkan 2 hadis dari satu sahabat itu. Oh, ada jalur fulan didatangi. Cuma 2 hadis saja. Bahkan Imam Syafi'i pernah berjalan kaki, meriwayatkan 1 hadis itu berjalan kaki 230 km. Karena ada 1 hadis yang cuma 1 laki-laki itu, ulama itu yang meriwayatkan hadis itu. Sanad hadis itu yang dia punya cuma 1 hadis saja. 230 km berjalan kaki. Makanya belum diakui dalam ilmu hadis. Belum diakui keilmuan hadis seseorang tu kalau beliau belum tadawur atau jaulah. Apa? Belum pergi mengaji ke beberapa negeri-negeri, itu belum. Kalau duduk ajanya baru, itu belum diakui sanadnya itu. Makanya ulama hadis tu mengelilingi dunia. Maka ada jalur India, ada jalur Makkah, ada jalur Sudan, ada jalur Syam, Syria, ada jalur Mesir, ada jalur Maroko, ada. Memang seperti itu ulama hadis. Tapi kalau menetap saja dia, kemudian dia mengaku dia memiliki sanad banyak, itu kurang bisa dipercaya. Ya, mungkin orang lain yang datang ke dia, ya tak apa-apa. Tapi syaratnya mesti harus melakukan jaulah perjalanan untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah aja cukup tu. Enggak, Imam Malik ya, tapi Imam Malik generasi keberapa? Imam Malik generasi ketiga. Generasi pertama Rasulullah ambil 1 sahabat. Siapa itu? Sayyidina Abdullah bin Umar. Setelah itu ada generasi berikutnya. Siapa generasi berikutnya? Imam Nafi'. Imam Nafi'. Generasi berikutnya siapa? Imam Malik. Imam Malik berguru ke Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru ke Sayyidina Abdullah bin Umar. Untuk apa Imam Malik keluar lagi? Dia kan ada alasan orang. Imam Malik saja menetap di Madinah. Ulama hadis, Imam A'zam, betul. Tapi kan Imam Malik itu generasi yang ketiga. Memang belum banyak juga. Tersebarnya kemana-mana. Tentu di Madinah masih asli. Abdullah bin Umar, Madinah. Imam Nafi' di Madinah. Imam Malik pun di Madinah. Tapi dengan adanya para rijalul hadis, akhirnya hadis tadi tersebar. Dan umumnya pakar hadis itu bukan dari Arab juga. Imam Bukhari bukan dari Arab. Mana lagi? Para imam, Imam Daud, Imam Tirmizi, maka oleh karena itu tidak menjamin bahwa harus di Madinah saja hadis itu. Tidak, hadis sudah tersebar ke permukaan bumi. Ada yang bahkan musnid dunia di Makkah itu orang Padang, Syekh Ahmad Yasin, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Ahmad Minangkabawi. Di daerah Mesir orang Mesir asli.
Daerah Yaman dari Yaman. Daerah Makkah itu dulunya orang Makkah. Ya, guru dari Syekh Yasin itu yang bernama Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Itu pemegang sanad dunia itu. Negeri Hijaz. Itulah turun kepada Syekh Yasin. Syekh Yasin turun kepada ulama-ulama dunia. Bahkan boleh kita datang ke keliling dunia, maksudnya Arab, tanya riwayat hadis yang diriwayatkan, pasti itu jalurnya Syekh Yasin. Pasti melewati jalur Syekh Yasin. Ya, dari sekian banyak ijazah sanadnya, tapi ada satu yang itu lewat jalur Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Maka oleh kerana itu, bukan berarti di Makkah, Madinah lebih bagus karena ini lebih lama. Ya, lebih lama tu memang Nabi kita lahir di sana. Tapi kalau universitas, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Qurawiyun yang ada di Maroko. Belum ada apa-apanya dibandingkan Al-Azhar. Sudah 12 abad. Belum ada bandingnya dibanding dengan Jami'ah Zaitun di Tunisia. Ya, Zaitunah, apa namanya itu nama universitasnya? Bukan Al-Zaitun. Itu lain. Belum itu Maleset. Zaitun di Tunisia. Itu 3 itu universitas tertua di dunia. Qurawiyun di Maroko, Al-Azhar di Mesir, kemudian Zaitunah di Tunisia. Zaitunah, bukan Zaitun. Kalau Zaitun tu lain pula. Dah tertahan kok yang ku tu alun Alah, dah tertahan Pak. Elok lah, yang kecilnya tak ada yang bisa menangkuknya, dah kata tak ada yang bisa menahan, bisa apa boleh tak. Kalau yang hak tu ditegakkan, insya-Allah bisa. Yang hak ditegakkan, yang batil itu dihinakan, bisa. Cuman yang kita herankan, yang membuat gaduh ni apa tak bisa ditangkap itu. Yang pecah belah umat dibuatnya, beradu umat dibuatnya. Bahkan dari ramai masjid tu menjadi sepi masjid tu. Dah apa pengurus berkelahi gitu. Ada menyusup di pengurus dari Wahaboy. Akhirnya ganti imam. Kata pengurus yang ini imamnya. Kata pengurus ini imamnya. Karena bervariasi kepada Wahaboy. Yang satu ni kita ikut yang umum sajalah. Mayoritas kaum muslimin. Tidak, mayoritas kaum muslimin itu tak menjamin benar katanya lah. Ini ajalah imamnya. Ya, berkelahi. Akhirnya makmum pun malas datang ke masjid tadi. Akhirnya tak datang ke masjid. Ya, masjid sepi. Masjid sepi, akhirnya diambil alih oleh mereka. Lama-lama mereka kuasai. Jadi kapan kita bisanya itu memproses yang seperti itu di negara kita, kapan? Apakah kita biarkan saja mereka seperti ini? Merusak, diadu domba. Bahkan kakak beradik pun tak tegur sapa. Ada kemarin salah satu pejabat di Pemprov itu meninggal orang tuanya. Kita nak pergi ziarah. Kita nak pergi takziah ni dengan gubernur. Baru sampai di jalan langsung di WA oleh yang bersangkutan tadi. Mohon maaf Pak, kita tidak ada takziah Pak. Jadi kata gubernur, aku pasti Wahabi adiknya ni kan. Rupa selidik, iya betul rupanya. Dipanggil dia pejabat tadi oleh gubernur, dinasihati. Adik awak yang larang. Ya Pak. Saya sakit kali hati saya tengok dia Pak. Dia kakak beradik pun tak bagus lagi ni. Jadi ketika saya dah bilang, ni orang mau takziah ni malam ni. Karena malam tu malam pertama. Paginya ayahnya meninggal dunia. Orang tentu malamnya itu orang ingin datang takziah. Dilarangnya Pak. Katanya. Padahal saya dah pesan nasi kotak, dah apa. Dilarangnya. Karena memang ayah ni di rumah dia kata dia. Dilarangnya. Jadi kata Pak Gom, di rumah dia buatlah di rumah awak nanti katanya. Apa pula dia ikut macam tu dah kena virus tu katanya. Dah kena virus tu keluarga awak tu, bahaya nanti tu katanya. Bayangkan ayah mati orang datang untuk berdoa, tak boleh. Tak boleh. Nak ada istilahnya baca-baca Yasin apa itu tu tak ada. Orang berdoa untuk ayah kita. Ya Allah ampuni dosa ayah si fulan ni ya Allah. Ya, cik mengaminkan aja kita. Tak pun kita mau dari orang datang tu. Nah, itu dia. Jadi merusak sekali. Nah, itulah kalau dakwah seperti itu tu susah. Maka kemarin kita khutbah itu kita sampaikan Nabi itu yang dakwah tauhid itu di Makkah cuman beberapa itu. Dakwah mengenai tauhid, mengajak orang untuk menyembah Allah, kenal dengan Allah itu di Makkah. Kenapa? Karena orang Makkah banyak musyrik. Orang Makkah banyak menyembah berhala.
Orang Makkah banyak menyembah patung. Maka ayat yang turun di Makkah itu apa? Ya ayuhan nas. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, dakwah Nabi berbeda. Berbeda. Ya ayuhalladzina amanu. Santun. Dengan akhlak, dengan adab, halal haram. Tak ada Nabi. Padahal di Madinah, cek hadis dalam Sahih Bukhari. Orang Majusi kalau ibadah nampak api di menara. Tempat ibadah mereka ada menara. Hidup api itu tanda orang Majusi sedang ibadah tu. Nabi tahu. Berbunyi nakush. Hadis dalam Sahih Bukhari ada. Wan nakush. Berbunyi lonceng nakush. Orang Nasrani beribadah. Sampai kini kan masih pakai loncengnya tu. Dulu sangit lonceng itu sampai bunyi ke under. Tapi kini tak. Itu ada dulu di Madinah. Berbunyi teng tong itu tandanya beribadah. Apa kata Nabi ke Bilal? Azana ya Bilal. Azanlah Bilal untuk menunjukkan kita pun sedang ibadah. Kita pun mulai ibadah. Itu akhlak Rasulullah. Adakah Nabi perintahkan matian api penjatuh? Adakah Nabi dakwah hancurkan lonceng mereka? Tidak. Itu dakwah Nabi di Madinah. Akhlak. Dinampakkan oleh Nabi akhlak dalam berjual beli. Dinampakkan oleh Nabi adab dalam ta'amul. Bahkan dalam bertamu saja. Siapa itu yang bertamu ke rumah baginda Nabi SAW? Tokoh kabilah kafir Yahudi yang datang kepada Nabi, Hatim At-Ta'i. Tak mau Nabi duduk di atas bantal. Nabi duduk di tanah. Nabi berikan bantal ke Hatim At-Ta'i. Dengan adab. Jadi di Madinah itu tak ada lagi Nabi dakwah dengan untuk memerangi musyrik. Dengan tauhid lagi. Tak, dengan adab. Dengan akhlak dan adabnya Rasulullah lah. Orang Yahudi lama-lama banyak masuk Islam. Inyo yang mematikan apinya seorang. Inyo yang memecahkan loncengnya seorang. Itu dakwah Nabi di Madinah. Itu yang perlu kita dakwahkan hari ini. Dengan akhlak, dengan adab. Bukan lagi dengan, oh fulan bid'ah, fulan kafir, fulan. Kini itu bukan orang tak bertauhid. Orang bertauhid. Ini buktinya bertauhid. Orang salat. Jadi mendakwahkan hari ini bagaimana? Orang yang sudah bertauhid, orang yang muslim mendakwahkan dia agar ramai datang ke masjid. Itu dakwah kita hari ini lagi. Orang nandak semayang yang sampai kini masih lalu. Itu yang kita dakwahi. Datang kita ke masjid Pak, ibadah Pak, salat subuh Pak. Itu yang kita dakwahi. Bukan berarti orang yang sudah ada di dalam masjid kemudian kita katakan mereka bid'ah, sesat masuk neraka. Ini yang berbeda. Maka dengan akhlak itulah turun ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizan qalbilam. Hai Muhammad, engkau mendapat hati, mendapat tempat di hati mereka ya Muhammad. Mereka sayang kepada engkau Muhammad. Disebabkan karena lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu hari ini. Maka dalam ayat itu kan jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang kepada kebaikan dengan cara santun, lemah lembut, sopan. Nah, begitu dia. Jadi dakwah kita hari ini dakwah itu dengan akhlak, dengan adab. Nah, gitu. Kau macam mana? Senyum aja tak ada. Semayang wak ditampaknya pandang kaki wak dia panjang janggut pada. Kalau bercukur macam bergunting macam ni bukan bagian mereka. Pakai Sarawak tengok pula kalau gantungnya seketek masih alun lah, tapi kalau agak tinggi baru. La haula wala quwwata illa billah. Macam tu beragama rusak agama. Wa dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma indahu dunya. Jadi kata Iyas bin Sa'labah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bercerita, tapi cerita kali ini agak lain. Yauman indahu dunya, cerita ketika itu tentang dunia. Jadi sahabat Nabi dulu cerita tentang dunia. Apalah gak cerita dulu tentang dunia ni? Mungkin tentang berapa harga kurma jual berapa, kurma rutab berapa. Mungkin itulah ceritanya tentang dunia. Kalau dia awak kini kau nak punya sawit, cerita sawit. Berapa sawit ini, berapa panen, otrek atau cenapua. Itu ceritanya dulu. Terdengar oleh Nabi SAW sahabat yang bercerita tentang dunia. Faqala Rasulullah SAW, ala tasma'un. Ala tasma'un. Kalian dengar tak? Kata Rasulullah. Ala tasma'un. Kalian dengar tak? Kata Rasulullah SAW. 2 kali.
Apa kata baginda Nabi? Innal bazazata minal iman. Innal bazazata minal iman. Yakni at-taqahhula. Rawahu Abu Daud. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-bazazatu. Innal bazazata minal iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu sebahagian daripada iman. Diulang baginda Nabi balik. Innal bazazata minal iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu daripada iman. Jadi maksudnya apa? Orang yang hidupnya dalam keadaan sederhana, maka dipastikan orang ini sempurna bagian keimanannya. Minal iman, sebagian iman. Sempurna imannya. Hidupnya dengan sederhana, tidak dinampakkan kekayaannya, tidak dipublisnya hartanya, tidak dinampakkan, tidak ada dizahirkan tentang yang ada pada dirinya itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada dua lah cara pendapat para ulama. Ada sebagian dianjurkan kita menampakkan nikmat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada satu lagi dengan cara menyimpan dan tidak menampakkan tadi. Siapa di antaranya? Disebutkan di sini banyak. Seperti Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, seorang khalifah, presiden. Tapi Umar ibn al-Khattab, laisa lahu katsirum min siyabih. Tidaklah banyak dia memiliki pakaian, kecuali pakaian untuk dia salat dan pakaian yang biasa dia untuk memakainya. Kenapa? Takut atas pakaian tadi orang-orang memandang kepada dirinya bahawa dia wajar memakai pakaian yang bagus karena dia seorang Amirul Mukminin. Nah, itu pandangan orang kepadanya itu saja menyebabkan hatinya tak enak. Nanti orang ni, oh wajarlah dia kan khalifah, wajarlah bajunya encak, wajarlah bajunya branded, wajarlah bajunya apa. Itu yang tak mau Sayyidina Umar ibn al-Khattab, presiden tu. Masya Allah. Kini ada je orang membuat macam itu tu cuma untuk pencitraan. Mak sederhananya pak tu ianya ketika turun ke masyarakat. Tapi bila ianya paya cara-cara branded, jam tangan harga 50 juta, sepatunya harganya 30 juta, celananya harganya. Tapi ketika turun dengan masyarakat untuk mendapatkan suara masyarakat, hanya cari yang pakai sepatu harga 20.000. Pakai baju yang harganya 50.000 supaya dibilang oh sederhana bapak tu. Nah, tu. Jadi kini tu harus hati-hatinya, jangan terkicu di nantarang je leh. Terkicu di nantarang lah berapa kali terkicu di nantarang. Ada lagi ni pencitraan. Ada. Kalau memang dia ingin ikut dari dulu lah ikutlah berpartisipasi dengan masyarakat. Ikut berpartisipasi. Gotong royong orang gotong royong lawat. Nabi tengok dalam riwayat hadis sahih sampai berdebu bertanah-tanah perutnya Rasulullah SAW ketika terjadinya persiapan perang Khandaq. Masuk Nabi ke parit itu, ikut Nabi menggali parit itu. Digali oleh baginda Rasulullah parit itu sampai nampak debu yang ada di perutnya baginda Nabi SAW, tanah. Karena Nabi ngangkat batu bawa keluar. Itu persiapan perang Khandaq. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa saja Nabi berdiri. Nabi perintahkan sahabat. Tapi tidak, itulah baginda Nabi ibda'u binafsik. Dakwah Nabi itu dimulai daripada diri beliau. Hari kolai kalau mulai banyak orang masuk got gini, tengok tak percaya. Hanya masuk got satu buku bang mana apa ndak pun. Besok sampai tahunnya hilang pulanya lah. Itu besok pas apa muncul pulanya masuk kagot tu balik. Gitu. Pencitraan. Cuma masyarakat awak suku pula yang macam tu. Elok apa kau turun, elok apa kau ke masyarakat ini je lah awak pilih besok ni. Yang dapat lagi kan sarung cek dia lagi kan sarung layu tu. Tu mengangu je besok dah nampak pak tu lain. Tu besok muncul lah pak tu balik ni. Pak ni sehat pak ni lain. Jela lama nak usah buat naknya. Gila kan sarung cek. Baiklah amplop gak 300 lainnya pula dipilih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah ini. Ada kita tengok. Nampak orang yang hidup sederhana nampak biasa aja ni. Biasa aja. Nak nianya datangnya je orangnya entah aja biasanya padahal dia konglomerat dia. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi. Tidak ada
tidak meremehkan orang dia ketika dia berada di lingkungan yang berbeda. Itu orang sederhana. Innal bazazata minal iman, kata Nabi, sesungguhnya kesederhanaan itu sebagian daripada iman. Innal bazazata minal iman, diulang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar baru kita contohkan, ya datang beliau ke pasar, pitina banyak di tangan, berapa yang terbeli? Yang terbeli cuman bagian daripada kulit, tak pula daging dan kulit pulanya. Itu dibawa pulang. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib begitu juga. Kain sarung beliau yang selalu terangkat, ya, terangkat di atas daripada mata kaki. Kenapa? Yaqtadi bihil mu'min yakhsha' lahul qulub. Aku khawatir nanti kalau aku letakkan di bawah kakiku, nanti di bawah mata kakiku, orang memandang banyak ya duit Sayyidina Ali itu, maka bajunya dalam-dalam. Dulu memang seperti itu, Pak. Menandakan orang kaya dengan orang yang sederhana, tengok pakaiannya. Kalau pakaiannya tu panjang ke bawah, itu tanda tu orang kaya. Karena kain tu mahal dulu, Pak. Makanya orang ada yang secukup pitinya menutup betis. Nah, sampai situlah berarti pitinya ni. Ada duitnya agak berlebih sedikit, di bawah itu sedikit, di atas mata kaki. Ada duitnya berlebih sedikit, itulah dia beli pakaian di bawah mata kaki. Nah, gitu. Jadi dulu seperti itu dalam pandangan masyarakat seperti itu. Kalau dawak gini kan tak. Berpitinya tapi sarawaknya sampai betisnya nampak itu apa caranya. Kalau kaki le mulus kenapa dah? Kau bekas-bekas putan tukak tu ada aja lah. Ini tak khusyuk. Tak khusyuk orang salat menengok betis awak tu. Rapi aja lah. Rapi, bersih. Dulu orang membawa Sarawak Medit itu ke sawah dulu. Ke sawah tu bawa orang. Kalau kini tu kalau salat rapi. Kan jelas dalam ayat tu kan. Tazayyun fil masai. Kan jelas itu. Dalam hadis sebutkan. Hiasi dirimu. Indal masjid. Ketika orang masuk masjid. Hiasi diri itu macam mana? Rapi. Rapi itu dengan pandangan uruf. Rapi pandangan uruf. Pandangan uruf ni pandangan khalayak orang banyak. Menurut adatnya rapi itu seperti apa? Itu dia. Ya rapi dengan gamisnya, rapi dengan jasnya, rapi dengan baju kokonya, rapi dengan kain sarungnya, rapi dengan pecinya, rapi. Nah, itu yang penting hiasannya. Tapi kalau lah nampak cuma kadang kalau sujud terbuka pula sebagian lututnya, itu bukan sunnah lagi. Bahkan mengatakan diri kita yang pengamal sunnah sehingga menyebabkan itu sombong. Sayyidina Abu Bakar, ya beliau memanjangkan pakaiannya sampai ke tumitnya, sampai ke mata kaki. Sayyidina Abu Bakar beda dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali di atas mata kaki, Sayyidina Abu Bakar di bawah mata kaki. Kenapa Sayyidina Abu Bakar di bawah mata kaki? Beliau orang kaya. Tapi kenapa Abu Bakar lakukan? Abu Bakar melakukannya itu bukan karena apa-apa, tapi disebabkan karena bahwa tidak ada terjadi fitnah terhadap dirinya. Awak payah jawab, Pak. Berpiti gitu. Kita pakaian biasa saja. Fitnah muncul. Kiki tapak tu ke badannya tu kan, kata orang. Pilih apa tu ke badannya surang, pilihnya katanya. Kan fitnah timbul tu. Fitnah timbul. Padahal dia orang kaya katanya. Masa bajunya model itunya. Kan fitnah tu. Itu yang dimaksud dalam ayat itu. Wa amma bi ni'mati rabbikam. Itu yang dalam hadis. Aku suka kata Rasulullah seorang hamba yang ketika diberi nikmat kemudian ia menampakkan nikmat itu. Nah, itu dalam satu sisi. Tapi apakah kita selalu seperti itu? Tidak juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka kata baginda Nabi SAW, Abu Bakar itu dia menjaga hatinya, dia tak ria. Dia tak ada ria sedikit pun. Nabi menjamin itu terhadapnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka oleh karena itu, ya, wa ahlul hawa yatafakharuna. Kenapa Nabi mengatakan kesederhanaan di sini sebagian daripada iman? Karena banyak orang-orang kaya yang mereka bangga dengan harta mereka, mereka bangga dengan perhiasan mereka, bahkan azhara lahum, mereka menzahirkan kepada orang ramai. Ada video tu. Jadi ada video tu ketika makan di meja makan. Ni ibu-ibu ni. Di video itu saya tengok ibu-ibu makan di meja makan, kemudian ibu ni nak mengambil makanan agak jauh sedikit. Kau sama ibu-ibu kah? Sama ibu-ibu. Ni ibu-ibu berdua, ni satu. Jak ibu ni nak mengambil makanan agak jauh. Tanya sengaja tak apa, tapi nampaknya sengaja ya. Agak jauh payah. Jadi apa caranya? Bersengaja menggekon tangan supaya nampak ome dek kawan dekat tadi ni. Dia sedang makan ome. Emas dan cincin. Emas dan cincin. Jadi pas mengambil barang tadi itu, diginikan, disengaja ginikan sedikit.
Kemudian bagi kon pula yang bercincin tadi tu, ambilnya mereka supaya nampak cincin tadi tu. Yang kawannya makan tadi ni, mak kata orang tu kata. Ambil. Nampak kesombongan nampak di video tu ya, di video tu maksudnya. Nampak. Rupanya kawanan ni mukanya kau pantang kalah pula. Ada makanan yang agak jauh kata. Rupanya lebih banyak pula gelang omenya lah. Memang disengajanya buka dia sengajanya ambil ke siku kau. Ini loh. Tentunya akhirnya tak jadi ambil, akhirnya tutup aja ambil ekor dia. Rupa lebih godang ome kawan berdawak lah. Tutup ekor ni dia ambil yang kawan gitu. Itu maksud yatafakharuna bizinah. Mereka berbangga-bangga dengan perhiasan mereka, berbangga-bangga mereka dengan harta mereka. Kadang orang tak bertanya, ada jemaah itu ada. Orang tak bertanya, orang inyo aja menyabik. Tahu Ustaz kayaknya berapa harga jam gonya? Mak iya tu pak ni. Dia tahu Ustaz kayaknya. Ambolah digitukan dia jemaah. Tapi memang saku bejek je nampak dengan bapak tu. Ya, orang-orang bangga-bangga tu biasanya tak ada. Tahu tak Ustaz berapa kan? Tak berapa kopaknya. Ustaz foto, Ustaz cuba tengok di Google langsung awaknya suruhnya nyuruh tengok aja nah. Mak 65 paknya. Ya, ada ni kata Ustaz, ada cek lagi gonya lah. Tapi entah oleh halal entah indah, Allahu a'lam. Biasanya yang mahal-mahal model itu tu banyak orang tolak beli tapi tak halal. Tak halal syubhat lah, maksudnya taklah haram syubhat lah kan. Syubhat kan. Kalau yang halal tu agak apa je orang beli. Jadi hiduplah kita dengan sederhana. Ada masanya boleh supaya tidak fitnah terjadi, boleh juga. Tapi jangan kita berlama-lama dengan hal seperti itu. Dengan haruskah berendit seutuh tubuh kita? Tidak juga. Jangan sampai hati orang fakir sedih kepada kita. Jangan sampai hati orang miskin iba kepada kita. Bahkan mungkin orang-orang fakir dan miskin itu jangankan untuk memiliki itu, untuk makan saja mereka susah. Jangan sampai mereka nanti mengadu mereka kepada Allah. Kalau kita sebagai pemimpin mereka, ya Allah aku lapar dah 3 hari dengan anak dan istriku tak makan ya Allah. Tapi aku menengok raja tu mewah kali dengan kehidupannya, mewah kali dengan pakaiannya ya Allah. Aku menginginkan yang ia miliki, aku miliki ya Allah. Apa lagi? Habis terbalik. Bisa saja dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hiduplah kita dengan sederhana. Ajari anak-anak kita dengan sederhana. Ajari keluarga kita dengan hidup sederhana, karena Nabi kita mengatakan sederhana sebagian daripada iman, sebagian sederhana sebagian daripada iman. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.